Info kasus Subang, Yosep, Yoris, Danu ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar. Benarkah ini faktanya? Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda, dan tonton video ini sampai habis, agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Ada kabar dan info terbaru mengenai kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang. Ada rumor dan info yang beredar bahwa beberapa saksi seperti Danu, Yosep, dan Yoris dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus Subang tersebut. Namun, benarkah info dan rumor tersebut? Bagaimana faktanya, dan apa alasan yang kuat yang bisa menjadikan mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus Subang? Berikut fakta-fakta mengenai Danu, Yosep, dan juga Yoris dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di kasus Subang ini. Sebagaimana diketahui bahwa adalah hal yang sangat wajar jika pada akhirnya banyak pihak yang menduga bahwa salah satu di antara Danu, Yoris, dan Yosep akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Subang. Pasalnya, sudah banyak gelagat mencurigakan dan sudah banyak juga kejanggalan yang ditampakkan mereka bertiga di kasus Subang tersebut. Kita tahu bahwa Danu adalah saksi kasus Subang yang terbilang paling parah dalam menampilkan kejanggalan. Sehingga adalah hal yang wajar bila ada banyak pihak yang menduga bahwa Danu adalah orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Kejanggalan pertama dari Danu adalah bahwa ia mengaku pernah memasuki TKP kasus Subang untuk membersihkan bak mandi di TKP tersebut. Pengakuan ini bahkan diperkuat oleh Danu dengan adanya oknum Banpol yang memintanya untuk membersihkan bak mandi tersebut. Namun, sayangnya, hingga saat ini penyidik sendiri tidak pernah mengeluarkan data terkait Banpol sebagaimana yang diakui Danu tersebut. Ini adalah hal yang terbilang sangat mencurigakan bagi Danu dalam kasus Subang ini. Namun, apakah benar pada Danu telah ditetapkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka dalam kasus Subang? Jawabannya, belum pernah. Sebab Polda Jabar sendiri masih membutuhkan bukti yang lebih kuat untuk menetapkan Danu sebagai tersangka dalam kasus Subang ini. Kemudian mengenai Yosep, suami dan ayah dari korban kasus Subang ini juga beberapa kali menunjukkan kejanggalan di dalam pengakuannya. Kejanggalan pertama terjadi saat Yosep pertama kali melaporkan kasus Subang ini sebagai kasus penculikan. Kemudian, kejanggalan berikutnya terjadi saat Yosep menjawab pertanyaan tentang keberadaannya di malam kejadian kasus Subang tersebut. Dalam hal ini Yosep menjawab bahwa ia berada di rumah istri mudanya, Mimin, pada saat malam kejadian perkara pembunuhan terhadap istri dan anaknya tersebut. Namun, pengakuan Yosep yang satu ini justru tidak sesuai dengan apa yang diakui Mimin. Di mana sang istri muda Yosep tersebut justru menyebut Yosep tengah berada di luar kota pada malam kejadian kasus Subang tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan besar, siapa sesungguhnya yang benar dan berbohong dalam pengakuan antara Yosep dan Mimin ini. Namun, meski kedua kejanggalan ini cukup membuat tanda tanya besar, hingga saat ini, faktanya, Yosep belum pernah sekalipun ditetapkan oleh Polda Jabar sebagai tersangka dalam kasus Subang tersebut. Kemudian mengenai Yoris, saksi yang satu ini juga cukup memiliki kejanggalan dalam kasus Subang ini. Dari mulai tidak ditemukannya DNA atau sidik jari Yoris di TKP, hingga pengakuannya tentang kunci otomatis mobil Alphard adalah fakta yang tak kalah mencurigakan. Selain itu, Yoris juga adalah saksi yang sudah berkali-kali pecah kongsi sepanjang penyelidikan kasus Subang ini dilakukan. Di awal kemunculan kasus Subang, Yoris berada di kubu yang sama dengan Danu dan berada di bawah kuasa hukum yang sama. Tetapi, setelah melihat kejanggalan dari Danu, Yoris pada akhirnya pindah dan bergabung bersama ayahnya, Yosep, di bawah kuasa hukum yang sama. Namun, entah kenapa, pada tanggal 26 Mei tahun 2022, Yoris justru mencabut kuasa hukumnya dari Rohman Hidayat, dan memutuskan untuk tidak lagi satu naungan kuasa hukum dengan Yosep. Namun, meski banyak kejanggalan dan banyak kejutan yang ditampakkan Yoris di kasus Subang ini, hingga saat ini Polda Jabar sendiri belum pernah menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, hingga saat ini, Polda Jabar masih membutuhkan bukti lain agar bukti yang telah terkumpul menjadi solid. Pernyataan dan kesaksian dalam hal hukum, belum bisa benar-benar dijadikan bukti dan pegangan dalam menjerat seseorang sebagai tersangka. Apalagi, dalam kasus Subang ini, kasus yang terjadi merupakan kasus yang cukup besar, yakni pembunuhan. Oleh sebab itu,
Meski kejanggalan telah ditampakkan oleh Danu, Yosep, dan Yoris dalam kesaksian dan pengakuannya, hal ini belum benar-benar kuat untuk bisa menjerat mereka sebagai tersangka. Itulah mengapa Polda Jabar hingga saat ini lebih bersikap hati-hati dalam menetapkan siapa tersangka sesungguhnya dalam kasus Subang ini. Hal ini karena bukti yang baru dikumpulkan Polda Jabar kebanyakan hanya berupa kesaksian, dan kesaksian dalam ranah hukum tidak terlalu kuat untuk dijadikan bukti. Maka dari itu, semoga pihak penyidik dari Polda Jabar bisa segera menemukan bukti yang kuat untuk bisa menjerat siapa tersangka kasus Subang yang sebenarnya. Itulah info terbaru mengenai kasus Subang yang berkaitan tentang rumor ditetapkannya Danu, Yoris, dan juga Yosep sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Semoga tak ada lagi info yang menyesatkan publik. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.